Setelah rahasia masa lalu Mbah Rekso mulai terbongkar oleh Langit putra angkat, Bu Ratna yang ternyata memiliki garis keturunan langsung dari leluhur desa, segala sesuatu yang dulunya tersembunyi perlahan mulai terkuak. Di akhir episode 2, kita menyaksikan bagaimana Langit menemukan kitab kuno yang berisi catatan kutukan turun-temurun. Di sana tertulis bahwa anak yang lahir tanpa proses alamiah, tanpa hubungan suami istri, tanpa ruh laki-laki, adalah pertanda akan lahirnya pewarisan rahim gelap yang sudah ditunggu selama ratusan tahun. Dan siapa sangka, nama yang tertulis sebagai rahim pewaris terakhir adalah Ratna binti Jumina, ibu angkat Langit sendiri. Sementara itu, Sari yang sedang dirawat di ruang khusus tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Tapi anehnya, darah yang keluar bukan merah, melainkan hitam pekat dan kental seperti aspal. Para perawat berlarian, ruangan jadi mencekam. Namun yang lebih mengejutkan, Sari tidak kesakitan. Ia justru tersenyum, matanya kosong, dan berkata, "Ibu sudah pulang, tapi bukan ke dunia ini." Langit tersentak karena saat itu juga salah satu cermin tua yang tergantung di rumah Bu Ratna pecah sendiri tanpa disentuh. Dan dari pecahannya terdengar bisikan suara perempuan yang sangat dikenalnya. "Langit, anakku, bantu aku keluar dari rahim kegelapan." Apa maksud pesan itu? Siapa sebenarnya yang sedang dilahirkan lewat tubuh Sari? Dan apakah hubungan Ratna, Langit, dan kutukan Mbah Rekso sudah ditakdirkan sejak generasi jauh sebelumnya? Sahabat semuanya, inilah awal dari babak paling kelam dari kisah ini. Langit Raden berdiri di tengah hamparan ruang tak berujung. Semua di sekitarnya seperti kaca bening, lantai, langit, bahkan udara. Setiap langkahnya menimbulkan gema yang bukan hanya suara, tapi kenangan. Ia mendengar tangis, teriakan, lantunan doa. Ratusan, mungkin ribuan perempuan mengulangi satu kalimat yang berbeda-beda dalam berbagai bahasa, tapi maknanya sama. "Aku tidak ingin anak ini, tapi aku juga tidak bisa membencinya." Langit mengerti. Inilah rahim kolektif kesakitan. Semua penderitaan, pelecehan, kehamilan paksa, aborsi diam-diam, dikurung dan dibungkam oleh zaman, budaya, dan dogma. Dan di tengah semuanya berdiri Ratna. Tapi ini bukan lagi ibunya, melainkan entitas yang mengambil bentuknya, menyatu dengan kesadaran para korban dari ratusan tahun. Sosok Ratna mendekat. Mata hitamnya retak seperti layar pecah, tapi tubuhnya hamil besar seolah-olah akan melahirkan seluruh dunia. Ia menyapa Langit, namun suaranya terdengar berlapis, seolah puluhan perempuan bicara bersamaan. "Kau pikir aku ingin menjadi ini? Aku adalah mereka yang tidak didengarkan. Mereka yang dipantulkan oleh kaca, tapi tidak pernah diselamatkan." Langit mencoba mendekat, tapi setiap langkahnya terasa seperti menginjak kesalahan masa lalu. Kilatan memori Ratna, gadis-gadis desa, perempuan kota, ibu-ibu muda, semua terpampang dalam pantulan lantai. Ratna merentangkan tangannya. Di belakangnya, cermin raksasa bergoyang, menunjukkan dunia nyata. Server, Betem, video viral, perempuan-perempuan yang hamil akibat menonton satu pantulan. "Dunia kalian tak bisa menghapusku. Algoritma adalah rahim baru. Aku hanya butuh kau untuk tetap hidup di sini sebagai jembatan, sebagai anak." Ratna menawarkan dua pilihan. Pertama, bertahan di dalam dimensi cermin, menjadi penjaga yang menenangkan jiwa-jiwa luka, tapi membiarkan kutukan tetap eksis di dunia luar. Kedua, memutus jalinan batin, menghancurkan dimensi ini dari dalam. Tapi dengan konsekuensi, semua jiwa di sini akan sirna, termasuk potongan jiwa asli Ratna yang tertinggal. Langit bimbang, tapi tiba-tiba muncul sosok kecil, anak kecil berwajahnya sendiri, berkata dengan polos, "Kau sudah jadi pantulan terlalu lama. Saatnya menjadi nyata." Langit meneteskan air mata. Ia menatap entitas Ratna dan berkata, "Kau bukan ibuku. Kau adalah penderitaan yang menyamar sebagai cinta. Tapi cinta tidak memaksa orang lain lahir dalam luka." Dan dengan itu, Langit merentangkan tangannya, lalu berteriak, memanggil semua jiwa perempuan
untuk memantulkan ingatan terakhir mereka. Sebuah sinar putih membentuk di tengah dunia cermin. Di dunia nyata, server Batam meledak. Gelombang listrik seperti petir mengalir lewat jaringan ke pusat-pusat data. Puluhan video misterius terhapus otomatis, seolah tidak pernah ada. Para perempuan yang terjangkit kutukan mereka yang hamil secara gaib tiba-tiba mengalami mimpi yang sama. Mereka melahirkan cahaya. Lalu cahaya itu menghilang, meninggalkan mereka damai. Sementara itu, langit terbangun di dunia nyata. Tubuhnya basah, keringat. Di kamar karantina milik Satrah, di tangannya tergenggam pecahan cermin kecil yang tak memantulkan apapun. Di sebelahnya berdiri seorang perempuan. Ia muda, cantik, dan mirip Ratna. Tapi ia memperkenalkan diri. Aku bukan ibumu. Aku adalah sisa yang tersisa, jiwa yang tak terhapus. Dan sekarang, kita bisa mulai dari nol. Seluruh dunia kembali sunyi. Tidak ada lagi kehamilan misterius. Tidak ada lagi video kutukan. Tapi, di suatu kota kecil di Jerman, seorang kolektor barang antik membuka peti kiriman misterius. Isinya, cermin tua berbingkai akar, dengan tanda goresan aneh di tengahnya. Dan di kaca, tampak bayangan. Anak kecil tersenyum, lalu berbisik, "Aku belum selesai." Beberapa minggu setelah insiden server Batam meledak dan langit kembali dari dimensi cermin, dunia tampak tenang. Tapi para peneliti Esatraha menemukan sesuatu yang membuat mereka gemetar. Di berbagai belahan dunia, Indonesia, India, Afrika, dan Eropa Timur, muncul pola mimpi serupa. Dialami oleh perempuan yang memiliki keturunan perempuan sulung selama 7 generasi. Dalam mimpi itu, mereka semua melahirkan seorang perempuan yang menangis darah sambil memegang cermin retak. Nama yang terdengar di akhir mimpi hanya satu, Semirah. Langit pun mendengar nama itu saat tidur. Dan lewat mimpi, ia melihat masa lalu yang terungkap dalam serpihan sejarah yang terlupakan. Semirah adalah seorang dukun perempuan Jawa yang hidup pada awal abad ke-18. Di zaman awal penjajahan Fok, ia bukan dukun sembarangan. Ia adalah bagian dari kelompok rahasia, penyembuh wanita yang menentang perbudakan dan pemerkosaan sistematis terhadap perempuan pribumi. Namun karena pengaruhnya makin besar, ia dikhianati oleh seorang bangsawan lokal, lalu diserahkan kepada penjajah. Ia dibakar hidup-hidup di tengah alun-alun dengan keadaan hamil 9 bulan. Sebelum api menghanguskan tubuhnya, Semirah mengutuk, "Siapapun yang melihat pantulan luka perempuan akan melahirkan darah dari matanya. Aku tidak mati. Aku menunggu di balik bayangan kalian." Tubuhnya hancur, tapi roh bayi dalam kandungannya terjebak. Tidak pernah lahir, tidak pernah mati. Sejak itu, roh tersebut bersemayam dalam benda-benda reflektif, cermin, dan di era modern, layar digital. Di masa penjajahan Belanda, Fok membuat proyek rahasia bernama Reflekti Bermuder Rahim Refleksi, sebuah percobaan spiritual untuk menyalurkan energi kutukan Semirah ke perempuan lain dan menggunakannya sebagai alat kontrol politik dan ketakutan. Proyek ini gagal dan semua peneliti Belanda yang terlibat mati dalam keadaan mengenaskan. Matanya pecah dan di perut mereka ditemukan yangin-yangin gaib yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Laporan ini disimpan dalam arsip kolonial tingkat tinggi dan baru ditemukan oleh Esatrah lewat seorang keturunan ilmuwan Belanda yang membocorkannya pada langit. Langit mulai mengerti, ibunya, Ratna, adalah reinkarnasi tak langsung dari Semirah. Warisan kutukan itu mengalir lewat garis perempuan desa Sukatani. Desa itu sendiri dibangun di atas reruntuhan pos pemurnian roh milik Foch yang dahulu digunakan untuk menghapus kenangan perempuan sebelum dikirim ke Batavia sebagai budak. Disinilah rumah tua itu dibangun sebagai penutup. Tapi kutukan terlalu kuat dan akhirnya bangkit kembali saat Ratna dewasa dan trauma. Sementara Langit dan tim menyusun strategi akhir. Cermin misterius yang ditemukan di Jerman kini dipajang di sebuah museum gelap yang dikunjungi oleh kolektor spiritual. Tanpa disadari, pantulan pengunjung museum mulai berubah. Wajah-wajah mereka menjadi tua seketika. Perut mereka membesar lalu mengempis. Suara tangisan bayi terdengar dari dalam kaca, bukan dari dunia nyata. Dan di dalam pantulan itu, sosok Semirah muncul sepenuhnya.
Tubuh wanita renta, mata hitam pekat, rambutnya seperti kabel digital. Ia menatap langsung ke dunia nyata dan berkata, rahim terakhir akan lahir lewat darah anak laki-laki. Kau, langit memohon pada para leluhur lewat ritual tidur bawah sadar. Di sana, ia bertemu sosak-sosak bayangan perempuan-perempuan suku kuno yang pernah dirampas hidupnya. Ibu-ibu muda yang dibungkam di masa Orde Baru. Gadis remaja yang dikutuk karena hamil tanpa suami. Mereka berkata pada langit, kutukan ini bukan milik kami, tapi hasil dari luka yang tidak pernah disembuhkan. Jika kau ingin mengakhiri ini, kau harus menghapus tempat lahirnya, rumah tua Sukatani, dengan darahmu sendiri. Langit berdiri di depan rumah tua yang dulu ditinggalkan, kini penuh akar dan tanaman liar. Di tengah rumah itu, cermin asli dari zaman folk masih tergantung. Tak retak, tak kusam, tapi mengeluarkan suara seperti napas bayi. Ia membawa parang dan sebuah keputusan, menyegel rumah itu dengan darahnya sendiri dan mungkin jiwanya. Tapi belum sempat ia melangkah, seorang perempuan muda muncul dari bayangan akar. Ia mengenakan kain putih dan di tangannya membawa cermin kecil yang pecah. Ia berkata, namaku bukan Ratna. Aku adalah anak Semirah yang belum sempat lahir. Gadis muda yang muncul dari balik akar itu berdiri di hadapan langit. Wajahnya tidak asing. Perpaduan antara ibunya, Ratna, dan bayangan dari mimpi buruk yang selama ini menghantuinya. Aku bukan hantu. Aku bukan kutukan. Aku adalah potongan jiwa, anak Semirah yang tak sempat lahir ke dunia, katanya dengan lirih. Namanya Sela. Ia menjelaskan bahwa roh dirinya telah mencari tubuh untuk dilahirkan kembali selama berabad-abad. Tapi yang ia temui hanyalah perempuan-perempuan penuh luka. Kau laki-laki pertama yang bisa menampung bayangan kami tanpa menghancurkan diri, ucap Sela. Kau jembatan terakhir. Di dalam rumah tua Sukatani, cermin Foch terakhir masih tergantung. Tidak pecah, tidak buram, namun berdenyut seperti jantung. Di dalamnya, langit melihat semua peristiwa dari awal. Ratna hamil tanpa sebab, para perempuan desa yang mendadak buncit, server Batam terbakar, anak-anak yang lahir tanpa suara, tanpa identitas. Sela mengarahkan langit untuk masuk ke dalam cermin terakhir itu, bukan untuk bertarung, tetapi untuk memutuskan apakah kutukan ini akan dibersihkan atau diwariskan. Langit menggenggam pecahan cermin miliknya. Ia membuat sayatan kecil di tangan ritual darah lelaki, sesuatu yang tidak pernah digunakan sebelumnya dalam sejarah kutukan ini. Karena kutukan ini selalu diwariskan oleh tubuh perempuan. Tapi Sela berkata, bukan hanya perempuan yang mewarisi luka. Lelaki yang diam ikut menanamnya. Saat darah langit menetes ke lantai rumah, akar-akar mulai bergerak. Tembok rumah tua bergetar, cermin besar retak, lalu menyedot tubuh langit, dan Sela masuk ke dalam dunia putih kelabu. Di dalam dimensi itu, Semirah muncul. Tapi kini, ia tidak murka, tidak membara. Ia duduk seperti ibu tua, kelelahan. Kutukan ini hanya ingin didengar. Luka ini hanya ingin dikenang. Bukan untuk diteruskan, tapi untuk dipelajari. Langit mendekat. Ia memeluk Semirah, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat bayangan kehamilan, darah, atau jeritan. Ia melihat satu hal yang sangat sederhana, seorang perempuan tua yang ingin mati dengan damai, tanpa dilupakan. Langit dan Sela keluar dari dunia itu. Rumah tua meledak pelan, bukan dalam api, tapi dalam serbuk cahaya, seperti abu orang yang dikremasi. Semua akar mengering. Cermin terakhir berubah menjadi pasir perak. Sejak hari itu, tidak ada lagi kehamilan misterius. Tidak ada video kutukan baru. Tidak ada pantulan menakutkan dari layar manapun. Esatera menutup kasus ini, menamainya fenomena Sukatani, dan menyimpannya sebagai catatan rahasia, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikenang. Langit menghilang dari dunia publik. Tapi bertahan-tahan kemudian, di sebuah desa kecil, seorang gadis kecil duduk di tepi sawah sambil membawa pecahan kaca berbentuk hati. Ia berkata pada angin, namaku Sela, ibuku tidak sempat lahir, tapi aku akan hidup untuknya.
Cerita ini bukan tentang kutukan. Ini tentang luka yang diturunkan dalam diam. Dan keberanian satu orang bukan untuk melawan hantu, tetapi untuk mendengarkannya. Karena tidak semua horor butuh pengusiran. Beberapa hanya butuh pengakuan dan pelukan terakhir.